Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat AIM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami di AIM Talks. Mari berbincang seputar iman, ilmu, dan kehidupan. Alhamdulillah masih bersama guru kita Al-Ustadz Abu Hanif Alif-Fatah Daim Hafidhullah Ta'ala. Kifal Ustadz. Alhamdulillah Ustazuna Al-Fadil. Nah Ustaz. Masya Allah. Ustadz, kita ingin Nah, membahas sesuatu yang jadi fenomena nah akhir-akhir Ustaz. ini. Nah, Yang memang fenomena ini cukup menjadikan reaksi publik yang banyak mempertanyakan, ya, apakah hal ini tuh benar atau hal ini tuh sesuatu yang etis gitu. Jadi ada orang-orang yang mereka memelihara boneka saat yang ditaruh di dalamnya arwah, nah Ustaz. tanya gitu. Nah, terkait urusan arwah dan hal-hal yang memang sifatnya gaib, ya, atau sesuatu yang biasa di Indonesia terkenal dengan kliniknya, Nah, atau sesuatu yang mistis, ini kan banyak hal-hal yang mungkin secara sadar atau tidak sadar diyakini atau diketahui oleh orang Indonesia yang itu bertentangan dengan akidah seorang muslim. nah Maka Ustaz. kita ingin di sini ingin meluruskan dan ingin memper memperjelas apa yang jadi dasar dari sudut pandang Islam terkait hal-hal yang gaib ini, Ustaz. Nah Ustaz. Maka ya kita awali dengan pertanyaan bagaimana akidah seorang muslim terkait hal-hal yang gaib. Barakallahu fiik. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma ba'du. Al-Ustaz Al-Fadil, Ustaz Arif Rahman Hafizahullah Ta'ala, dan para sahabat AIM yang setia mengikuti dan mendengarkan podcast kita. Pembicaraan hari ini agak sedikit tapi nggak ngeri Ustaz ya, insya Allah ya, karena kalau orang Indonesia kalau sudah gaib kayaknya ngeri. Nah, perkara gaib ini memang adalah sesuatu yang menjadi pondasi atau poros dalam agama kita Ustaz, karena keimanan dibangun di atas ini, mengimani perkara gaib. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib, dan orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Nah, oleh karenanya kata-kata gaib ini memang Ustaz kalau di negeri kita identik dengan klinik, identik dengan khurafat, identik dengan perdukunan, jin, ya, makhluk-makhluk gaib ya. Ya, padahal memang di dalam agama kita bahwasanya seluruh keyakinan kita dibangun di atas beriman kepada yang gaib. Karenanya penting bagi kita untuk meletakkan masalah ini pada koridor syariah agar kita tidak keliru Ustaz. Karena perkara gaib ini perkara yang tidak nampak, perkara yang tidak bisa dilihat, diindra, ya, didengar. Karena itu Ustaz, satu-satunya sumber informasi tentang masalah ini adalah berita wahyu. Ya, tidak bisa katanya, maka diletakkan pada koridor wahyu Ustaz. Nah, seperti misalnya satu contoh Ustaz, misalnya orang sering meyakini bahwasanya orang yang sudah meninggal maka rohnya itu akan kembali, bahkan dikaitkan dengan hari-hari kesekian Ustaz ya, hari tertentu. Nah, ini kita kembalikan kepada syariat ya. Ini kan sudah semacam kepercayaan yang banyak diyakini orang, wah ruh itu katanya bisa gentayangan ya, lalu dia datang mengganggu, balas dendam. Ini kan cerita-cerita seperti ini bahkan kadang-kadang difilmkan, disinetronkan Ustaz, sehingga ada semacam kesadaran keyakinan bawah sadar kita. Ya, justru perkara gaib yang suci itu tidak diimani, tidak dipelajari maksud saya. Beriman kepada Allah Azza Jalla dengan rukun-rukunnya, dengan rinciannya. Ini kan perkara pokok. Seluruh iman kita, cabang-cabang iman kita Ustaz, itu sumbernya adalah iman kepada Allah. Dan inilah sumber keimanan kita, memancar dari beriman. Kekuatan iman kita itu bersumber dari keimanan kepada Allah. Ini perkara gaib. Kemudian beriman kepada malaikat tidak dipelajari.
apa dan malaikat, tugasnya malaikat, fungsinya malaikat, bagaimana sifat malaikat, beriman kepada nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, beriman kepada hari akhirat. Ini kan perkara gaib semua, Ustaz. Bagaimana surga dan neraka ini tidak dibahas. Yang dibahas hanya yang klinik, perdukunan. Nah, oleh karenanya memang berkaitan dengan ini, Ustaz, maka ya kita kembalikan kepada syariat agama. Jadi ini penting. Jadi di dalam masalah keimanan kepada perkara gaib itu tauqifi, ya, ini kembali kepada dalil. Bagaimana Al-Quran, bagaimana syariat Islam berbicara tentang itu, kita kembalikan seperti itu. Nah, maka di kaidah inilah kita sama-sama, ya, kita kembalikan seluruhnya kepada Al-Quran, karena sumber yang kita yakini adalah Al-Quran. Ya, jadi seluruh perkara gaib, ya, karena memang keimanan kita ini kan meyakini kabar, Ustaz. Ya, dalil sam'i. Ya, kita nggak bisa melihat surga, kita nggak bisa mendengar neraka, melihat neraka, nggak bisa. Seluruh keyakinan kita dibangun di atas kabar. Karena itu pastikan kabar yang kita terima adalah kabar yang valid, yang sahih. Sehingga di atas kabar yang valid itulah, Ustaz, ya, makanya para ulama katakan inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini bagian dari agama. Maka fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan dari mana kalian mengambil agama, termasuk akidah. Dari mana kita membangun akidah kita, sumbernya benar. Kalau cuma katanya, ya, seperti alam kubur juga, Ustaz. Banyak kabar-kabar yang kalau kita perhatikan tidak di dalam Al-Quran. Ada cerita-cerita bahwa di kubur ada begini, ada begitu. Nah, ini semua, ya, perlu kita sadarkan kaum muslimin agar membangun keyakinan perkara gaib ini di atas dalil yang sahih. Nah, itu, Ustaz. Termasuk seperti menetapkan bahwa kalau koruptor azabnya begini, Nah, kalau ya kan, kalau ada yang pengepul minyak azabnya tersiram minyak ketika Masya wafat, dan Allah, ini berarti tidak ada dasarnya. tidak ada Maksudnya, dasarnya. Kemudian juga misalnya menetapkan ini waktu meninggal, ada kejadian tertentu dikaitkan, oh ini tidak diridhoi, tidak ini. Ya, kita misalnya ada seorang, mohon maaf, mungkin pelaku riba meninggal tiba-tiba, mungkin meninggalnya kecelakaan. Terus kita pastikan bisa jadi ada amalan yang lain yang bisa membuat dia diampuni oleh Allah Subhanahu. Ya, tidak boleh, tidak bisa. Kemudian juga banyak sinetron-sinetron yang judul-judulnya, ya kan, tidak diterima di kubur, ada ular atau ada mie air. Ini semua kita perkara-perkara gaib yang kata Allah, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian berbicara atau sesuatu yang kalian tidak ada ilmunya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara atas nama Allah sesuatu yang tidak ada ilmu. Maka ini penting, ya. Jangan kita menetapkan sesuatu atau berbicara tentang sesuatu yang kita tidak ada ilmu. Dan agama di atas ilmu itu maksudnya qala Allah wa qala Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, itu, Ustaz. Iya, jadi terkait hal yang gaib ini kita tidak boleh so tahu dan tidak boleh mengaku bahwa kita tahu, atau mengaku mengetahui hal yang gaib yang tidak ada dasarnya dari apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, Ustaz. Gitu. Nah, saya kira itu, Ustaz. Dan kebetulan, dan memang juga ada cerita-cerita katanya kalau saya didatangi rohnya, dia marah karena nggak pernah diziarahi. Nah, ini perkara gaib, bener nggak itu rohnya? Jangan-jangan setan yang, ya, setan yang datang ini banyak sekali. Rohnya datang, ini dia didatangi rohnya kakaknya atau rohnya adik saya. Pernah datangi orang, Ustaz, adik saya didatangi roh kakaknya yang sudah meninggal, katanya kakakmu itu begini begini begini, dan betul semua, Ustaz, katanya. Nah, ini kita perlu dudukkan, Ustaz, ya. Apakah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahadahumul maut, ya, ketika datang kematian, kalau sudah mati, qala rabbirji'un, mereka ingin kembali. Ya, semua orang yang sudah meninggal itu pengen kembali. Kalau Anda tanya, kalau boleh kita bertanya kepada mereka, berangan-angan kalian wahai penduduk kubur, mereka pengen hidup kembali, Ustaz, berdasarkan ayat ini. Untuk apa? Kata Allah, la'alli a'malu salihan bima tarakt, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Allah katakan, kalla, tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaum yub'atsun. Itu hanya
perkataan yang sia-sia, ucapan kalian saja penduduk kubur, tapi Allah tidak izinkan. Kenapa? Karena kata Allah SWT, di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding atau pembatas sampai mereka dibangkitkan nanti di hari kiamat. Berarti tidak mungkin. Ini ayat ini memustahilkan mereka yang telah mati kembali ke alam dunia. Ya, bahkan Allah Ta'ala menyebut pada ayat di atas bahwa mereka yang telah mati ada dinding, ada dua alam yang berbeda, alam barzakh, alam barzakhiyah dan alam dunia. Memang alam barzakh ini ada kehidupan, Ustaz, tapi tidak bisa kita kiaskan dengan kehidupan. Memang Allah Ta'ala ketemukan, ya, wala tahsabanna alladziina qutilu ya fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashurun, kata Allah, jangan kau anggap mereka mati, mereka hidup. Nah, kehidupan di sini jangan dianggap sama seperti kita. Mereka makan, minum, mereka bisa jalan-jalan. Ini kehidupan alam barzakh. Ya, mereka hidup di alam barzakhiyah. Ya, ruhnya ya, adapun jasadnya ya. Nah, ini mereka bagi misalnya rahnya orang-orang yang mujahidin mereka berjalan-jalan di kubu apa di surga, tapi mereka tidak masuk surga karena yang masuk surga nanti adalah alam badan dan jasmani dan rohani kita. Nah, adapun di dunia ini Ustadz, ya memang kita ini kan terdiri dari dua unsur ya, jasmani yang nampak ini yang kasar, dan ada roh, aspek roh ini Ustadz. Nah, roh ini memang Ustadz perkala yang memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini apa namanya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah, oh, ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata Allah, tidaklah engkau diberi pengetahuan kecuali sedikit. Ayat ini sahabat lain mengajarkan kepada kita bahwa hakikat ruh itu adalah merupakan rahasia Allah. Ilmu Allah yang Allah tidak diajarkan kepada hambanya. Ya, jadi ilmu ini tertutup ya sama sekali dari seorang. Namun maksud saya tidak tertutup sama ilmu ini sedikit, tapi tidak tertutup sama sekali. Artinya kita bisa mengetahui ruh dengan illa qalila, itu pengetahuan yang sedikit itu. Nah, maka ya, jadi kalau kita perhatikan dalil-dalil ruh ini sudah ada sebelum kita jasad ini. Yang kalau kita perhatikan ada perjanjian ya Ustaz ya. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam, ya Allah Ta'ala menjadikan mereka alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi alam ruh sudah ada. Yang Nabi mengatakan innal arwah apa junudum mujannada. Ruh itu seperti tentara. Ya, fama ta'arafa i'talafa wa ma tanakara ikhtalafa. Maknanya seorang yang mungkin saling mengenal di alam ruh mudah mengenal di alam dunia ini. Kenapa? Ruhnya sudah saling mengenal. Ya, ada orang yang jarang ketemu, saat tiba-tiba ketemu sekali kok kayak akrab. Maka ini bisa jadi ruhnya sudah pernah bertemu di alam ruh. Kemudian ketika di apa Ustaz 120 hari ya, 4 bulan Allah tiupkan ruh itu. Nah, ruh ini kata Imam Ibnu Qayyim menulis buku ruh tadi ya. Ya memang sedikit sekali yang bisa kita katakan, kecuali hanya beberapa. Ya Allah Ta'ala sering menggandengkannya di dalam agama kita ini, dalam Al-Quran ya, terkadang dinisbatkan kepada Jibril ruh itu, terkadang dinisbatkan kepada Al-Quran ruh, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Namun para ulama mengatakan ruh ini sesuatu yang lembut, yang merupakan makhluk Allah. Makanya Allah Ta'ala katakan untuk Nabi Isa ruhun minhu, dia Nabi Isa adalah ruh sebagaimana kita punya ruh. Jadi aspek rohani yang Allah tiupkan kepada kita yang menjadikan jasmani ini hidup. Kemudian kita punya kehendak, punya rasa, punya insting, punya naluri ya karena adanya ruh tadi ini. Nah, ruh ini kemudian ketika masuk ke jasmani dia berbentuk seperti jasmani. Ya, dan tapi dia lembut dan kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nah, ketika dia dicabut, nah, ruh ini kemudian ya ada di alam yang lain namanya alam barzakhiyah. Karena itu para ulama mengatakan di alam dunia ini jasmani yang lebih dominan, ruh mengikuti. Di alam barzakh ruh yang lebih dominan, jasmani mengikuti. Nah, di surga nantilah atau di akhirat Allah Ta'ala menyempurnakan antara jasmania dan ruhani kita secara seimbang. Nah, kayak gitu Ustaz. Nah, ini terkait roh ini Ustaz. Berarti sering ada ya, kalau di bahasa Indonesia kan yang dimaksud arwah itu kan ruh ya, dari jamaknya arwah. Nah, Indonesia sering memutlakkan sesuatu pada satu kata saja gitu, arwah. Nah, di Indonesia sering ada istilah arwah gentayangan,
Dan arwah penasaran, Sat. Ini yang Apa paling itu? sering arwah penasaran. Nah, Arwah penasaran nih kayak hmm, keyakinan seseorang yang meyakini bahwa ada orang yang meninggal dan belum selesai urusannya oh, ketika wafat, maka dia kembali lagi, hmm, ruhnya kembali lagi untuk menyelesaikan urusannya atau hmm. untuk memberitahukan urusannya kepada orang lain agar diselesaikan. Nah, Nah, ini bahaya sekali. Ya nah, mungkin seperti yang tadi balas diceritakan. Nah, dendam ini gitu saat ya. waliyadzubillah, ini Hmm, gambaran-gambarannya seperti itu yang mungkin tidak sedikit masuk ke dalam keyakinannya orang-orang Indonesia, nah, terutama yang memang belum banyak belajar seputar akidah. Maka apakah hal ini benar adanya atau bagaimana syariat memandang hal ini, Ustaz? nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, kalau kita perhatikan tadi dengan surah Al-Mu'minun ayat 100, Ustaz, itu ayat yang menjadi pemutus hakim bahwasanya ini mustahil. Ya, Allah Ta'ala menyebut mereka yang telah mati ada dinding, ada pembatas yang menghalangi mereka kembali ke dunia. Ya, ya ada gua lagian kalau kembali ke dunia mau ngapain? Nggak bisa sholat, nggak bisa puasa. Ya ini apa namanya? Kemudian oleh karena itu para ulama mengatakan tidak mungkin. Jadi diantaranya ada perkataan Abdul Hasan Muhammad bin Ahmad, ya, dari ulama besar mazhab Syafi'i, yang mengatakan perkataan jika qauluhum bir raj'ah aktsabuhum fihi qaulu tabaraka wa ta'ala. Demikian keyakinan mereka dalam masalah raj'ah, ini kembali lagi, ini didustakan oleh ayat-ayat ini. Ya, wa min waraihim barzahum ila Yang yaumi betul. yub'atsun. Ya, bahwasanya ini pengkabaran, ya, yukhbiru anna ahlal kubura la yub'atsuna ila yaumil qiyamah. Mereka tidak akan dibangkitkan sampai terjadinya hari hari kebangkitan. Maka beliau mengatakan, ya, ya, faman khalafa li hukmil Quran faqad kafar. Siapa yang menyelisihi ketentuan Al-Quran ini maka sungguh ia telah kufur. Maka tidak boleh kita meyakini ini keyakinan yang menyelisih Al-Quran, kata beliau. Kita meyakini ada yang katanya, ada yang penasaran, ini bertentangan dengan dalil. Lalu siapa yang kembali, Ustaz? Itu pertanyaannya. Sebagai ulama katakan itu adalah jin-jin yang memang setiap orang diberi Allah Subhanahu wa taala pendamping. Ya, kayak apa namanya? Apa setiap kita, ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut dengan qarin. Hmm. Ya, kata Nabi SAW, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin. Ya, kata Nabi SAW, tidaklah, hadis dari Abdullah bin Mas'ud, hadis riwayat Muslim, seorang orang di antara kalian kecuali dia didampingi oleh qarin dari kalangan jin. Ya, dan juga qarin dari kalangan malaikat. Ada dua, malaikat dan jin. Jin. Nah, lalu Nabi SAW tanya, wa iya ya Rasulullah, engkau juga? Ya, kata Nabi SAW, wa iya ya, iya saya juga punya. Illa annallaha anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Kecuali Allah Ta'ala memberi pertolongan kepadaku, ia masuk Islam, lalu ia tidaklah membisikkan sesuatu kecuali kebaikan. Ya, jadi kita ini punya korin, ada malaikat dan ada jin ini. Nah, ini yang jin ini yang kok namanya korin, dia mendampingi kita, Ustaz, di mana kita berada. Dia tahu klub eh, apa namanya kebiasaan kita, bahkan dia tahu kita simpan uang di mana. Hmm. Kita tahu, dia tahu utang kita sama siapa. Nah, ini, ya, kebiasaan-kebiasaan kita dia tahu. Nah, inilah korin ini yang datang memberi was-was, ya, was-was kepada kita. Nah, bisa jadi ini yang datang menyerupai, bahkan menyerupai suara bisa saja, ya, menyerupai kebiasaan bisa saja. Dan ini yang korin. Kalau itu ruhnya yang sudah meninggal tidak mungkin, Hmm. karena ini kata tadi para ulama mengatakan ini tidak mungkin karena Allah Ta'ala mengatakan tidak akan kembali. Nah, itu. Nah. Nah, ya, Sat. Berarti itu sudah jelas ya. Jadi jin dan arwah ini beda, dua hal yang berbeda, Nah, dua hal yang berbeda. ya, kalau jin ini ya, ya, kalau kita ya jin yang jahat ini ya, setan ini yang kalau di Syaitan. Indonesia disebut hantu kali ya, bagaimana itu ya, Setan, hantu. hantu yang rupanya digambarkan dengan rupa yang buruk, ya, yang jelas setan ini yang musuh kita. Fattakhidhu inna syaitana lakum adu, kata Allah Subhanahu, setan itu musuh bagi kalian. Ya, bahkan dalam ayat Allah perintah fattakhidhuhu aduwa, jadikan mereka musuh kalian. Dan mereka, ya, tadi mereka punya pasukan, dan pasukan ini di jin-jin yang, ya, jin-jin yang nakal, ya, jin-jin yang kafir, inilah yang menjadi anak buah dari iblis yang menjadi setan. Nah, Ustaz. Nah, dan terkait hal yang tadi juga, Sat, arwah ini berarti memang tidak bisa ya arwah itu dipindahkan ke dalam benda
apa hal-hal keramat lainnya itu nggak bisa. Iya, kalau dalam pengertian setan bisa saja kan. Hmm. Kata Nabi SAW, inna syaitan yajribna ada apa majrad dam. Setan itu mengalir, jadi dia bisa namanya makhluk makhluk yang gaib ya, dia bisa bahkan masuk ke dalam darah kita kata Nabi. Nah, jangankan ke boneka, ke manusia aja bisa. Nah, Hmm. yang masuk di boneka ini ya jin, ruh-ruh ya. Dia bisa menggerakkan, dia bisa ini, dia bisa itu. Ya dulu ketika Khalid bin Walid radhiyallahu taala an apa namanya menghancurkan patung, ya ketika dia pulang kata Nabi, pulang kau belum menghancurkannya. Ternyata setelah kembali lagi di situ ada jin perempuan yang keluar dan dibunuh oleh Khalid bin Walid. Jadi apa patung-patung itu ada jinnya. Ah. Makanya kalau kuburan yang keramat atau yang patung apa namanya pohon yang keramat ya itu jin-jin itu yang kemudian ya membuat trik-trik atau apa agar manusia semakin yakin sehingga kasih sesajen lah Ah. ya sama dengan mungkin boneka ini dikasih ya jin. Iya. Jin itu bisa bekerja sama dengan manusia dalam hal-hal yang kata Allah wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada laki-laki dan manusia bisa kerjasama minta pertolongan minta perlindungan kepada jin yang kalau di Indonesia namanya mahar ya. Dan maharnya biasanya kesyirikan Ustaz. Hmm. Kita jin itu bisa menolong, bisa bisa membantu manusia aja dan ini dengan izin Allah tentu saja. Biasanya tidak gratis. Hmm. Dia meminta kita melakukan kesyirikan. Biasanya Ya, yang paling sering adalah menyembelih Ustaz. menyembelih Menyembelih dan menyembelih yang aneh-aneh ya syirik tentunya. ya, man zabaha li ghairillah la'anallahu man zabaha li ghairillah. Kabarin. Ini syirik ini. Allah melaknat orang yang menyembelih atau mungkin menyelisih agama. Apakah Quran dirobek-robek katanya atau katanya juga Ustaz ada yang tidak boleh mandi junub selama bertahun-tahun. Nah ini kalau nggak mandi junub nggak sholat syirik kufur. Nah ini maharnya. Jadi ini yang kemudian banyak kan orang kemudian tirakatan di gunung ini di gunung itu lalu nanti dia gerak-gerakan oh ini. Nah ini semua apa was-was setan yang menggoda anak Adam dengan seperti hal seperti ini. Lalu kemudian dia disembah, lalu dia dituruti. Nah, inilah akhirnya dia menundukkan kita. Ya. Ya. Nah ini juga saat makanya terkait dengan tadi misalnya benda-benda keramat tadi termasuk yang akhir-akhir ini boneka-boneka dipelihara ini, Mhm. pada akhirnya kan yang poin yang juga sangat berpengaruh dari kehadiran fenomena seperti ini adalah keyakinan orang terhadap hal-hal itu bisa mendatangkan kebaikan, membawa keberkahan untuk kehidupan, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kelancaran rizki dan lain sebagainya. Hmm. Atau bisa sebaliknya, nanti kalau ditelantarkan nanti kita sial. Nah, nanti kita yang Iya. kena musibah, nanti kita yang kena bala. Maka, nah bagaimana saat hukum seorang muslim meyakini hal-hal seperti ini, Iya. keramat, benda-benda keramat yang bisa membawa Iya. manfaat, atau justru benda-benda yang kayak ketika dia tidak dipelihara dengan baik katanya membawa madarat. Nah ini bisa terjatuh ke dalam kesyirikan Ustaz karena dia menyandarkan kebaikan dan keburukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ia memohon pertolongan ya Bapak minimal kita katakan syirik kecil ini paling minimal karena menisbatkan sebab kepada sesuatu yang Allah Ta'ala sebutkan itu sebagai sebab ya kan itu bisa jadi syirik kecil tapi kalau murni karena sebab itu adalah syirik syirik besar jadi tidak sama sekali manfaatnya Ustaz. Nah jadi kenapa tidak mohon meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu memberi semangat, mendorong kita itu kata para ulama, syaitan itu terkadang membuka 99 pintu kebaikan Ustaz agar kita kejatuh dalam satu keburukan. Ya, setan datang mungkin suruh sholat, suruh puasa, suruh ini. Oke, dia buka 99 pintu kan untuk satu pintu keburukan yang dengannya 99 ini akan hilang semua. Lama-lama kita akan sembah, lama-lama kita akan ter apa namanya ter apa namanya Ustaz? Ya Manipulasi. termanipulasi atau terhipnotis ya dengan benda ini sehingga ada perasaan benda inilah yang membuat saya lebih baik lalu kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya iya iya, misalnya kayak batu cincin ya dulu ya yang Hmm. sempat ramai misalnya. Awalnya hiasan aja. Nah, Lama-kelamaan oh ini kayaknya bawa berkah nih, bawa bawa kebaikan, kebaikan, bawa hoki. bawa ki. Lama-kelamaan ini kalau nggak bisa ini saya bahaya ini. Saya nggak mau berangkat kerja kalau nggak pakai ini nih. Masya Makanya Allah.
Ini berarti keyakinan-keyakinan yang justru apa namanya mengotori Akidah kebersihan kita. akidah setiap Nah, bukan Mayang. bahkan pada taraf tertentu bukan hanya mengotori tetapi juga bisa membatalkan. Kalau sudah jatuh kepada syirik besar, meyakini ini bisa memberi manfaat dan meyakini bisa menolak balas secara murni dari ini, maka ini sudah jatuh kesyirikan. Nah, Tapi kalau meyakini bahwasanya manfaat dan madarat datang dari Allah, tetapi sebabnya ini syirik kecil. Namun walaupun disebut kecil, ya sahabat Taim tetap dia dosa besar dibanding dosa-dosa yang lain selain syirik. Masya Allah, Masya Allah ya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi Amin. kita dari segala bentuk kesyirikan, Nah, baik yang Ustaz, kecil, barakallah. yang besar, yang disadari maupun yang tidak disadari. Tapi sahabat Aim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah telah tuntas Terima jazakumullah kasih wa khairan iyyakum pembahasan tentang jazakumullah khairan. arwah ini dan tentang hal-hal terkait sesuatu yang gaib. Mudah-mudahan bisa memberi sedikit tambahan ilmu ya untuk sahabat Aim yang mungkin belum pernah mendengar tentang hal-hal ini, atau ya pengulangan ya murojaah bagi yang sudah pernah tahu atau sudah pernah mempelajarinya di kitab-kitab akidah. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz wa iyyakum. atas forsahnya, dan terima kasih banyak kepada sahabat Aim yang telah menyimak Aim Talk sampai sejauh ini. Jangan lupa dukung kami dengan mensubscribe channel YouTube kami di Mahat Abdullah bin Mas'ud, dan juga di Facebook ya Mahat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian follow kami di Instagram di mahat_aim, dan kami juga tersedia di platform audio lainnya. Jazakumullahu khairan katsira. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.